Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saudaraku yang sama-sama mengharapkan rahmat ampunan dan ridho Allah SWT, kita lanjutkan kisah Abu Bakar As-Siddiq. Dengan mata kepala sendiri, Abu Bakar melihat Bilal, seorang budak dari negeri Habasyah, yang sedang disiksa oleh tuannya bernama Umayyah bin Khalaf dalam keadaan telanjang. Bila disiksa dengan cara dijemur di padang pasir di kota Makkah, kemudian di atas perutnya diletakkan batu besar, badannya diikat dengan sutas tali, lalu dia ditarik oleh anak-anak Makkah yang mencemooh dan memperkayainya. Walaupun bila disiksa dengan sadis dan kejam, dia selalu mengucapkan kata-kata ahad, ahad, yang berarti Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Peristiwa itu sangat menyentuh hati Abu Bakar. Dia pun pulang ke rumah untuk mengambil harta, lalu mendatangi Umayyah bin Khalaf dan berkata padanya, "Jualah Bilal kepadaku." Umayyah menjawab, "Aku akan menjualnya dengan harga 5 uqiyah emas." Abu Bakar pun membelinya. Setelah itu Umayyah berkata lagi, "Seandainya kamu menawarkan dengan harga 1 uqiyah emas saja, aku pasti akan memberikannya kepadamu." Abu Bakar menjawab, "Meskipun kamu menjualnya dengan harga 100 uqiyah emas pun, aku akan tetap membelinya." Demikianlah Abu Bakar berpandangan bahwa sesungguhnya hartanya adalah milik Allah SWT. Ia tidak kiri dengan harta kekayaannya. Sebaliknya, ia justru sering mendemarkan hartanya kepada orang-orang yang muslim Mekah. Bahkan ia sering membelanjakan hartanya untuk membebaskan mereka dari siksaan kaum musyrikin. Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda tentang sosok Abu Bakar dan Bilal, "Sayyid kita Abu Bakar telah memerdekakan Sayyid kita Bilal." Bukan hanya Bilal saja yang telah dibeli dan dimerdekakan oleh Abu Bakar. Abu Bakar bahkan selalu mencari budak-budak yang telah masuk Islam, lalu membeli mereka dan menggunakan hartanya sendiri. Oleh karena itu, para penduduk Mekah berkata, dia akan selalu membeli budak-budak Islam dengan maksud untuk membela, memerdekakan mereka. Mengenai pembebasan budak yang telah dilakukan oleh Abu Bakar itu, telah turun ayat Al-Quran yang berkaitan dengannya. Allah SWT menjelaskan sosok Abu Bakar ini dengan firman-Nya dalam surat Al-Lail ayat 17-21. "Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya, padahal tidak ada seorang pun yang memberikan nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tapi dia memberikannya itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi, dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan." Semua orang baik dari kaum muslimin maupun musyrikin yang mengetahui bahwa perbuatan Abu Bakar membelanjakan hartanya di jalan Allah bukan dilakukan karena satu tujuan duniawi ataupun untuk mendapatkan sebuah kebanggaan yang didambakan oleh banyak orang. Sifat seperti ini terdapat dalam diri kaum muslimin, diantaranya pada diri Abu Bakar radhiyallahu anhu. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW berdiri di depan Ka'bah membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada orang-orang musyrik. Mereka pun berdiri dan langsung memukul Nabi. Ketika Abu Bakar melihat peristiwa itu, dia langsung berdiri dan membela Nabi SAW. Seraya berkata, "Apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki hanya karena dia mengatakan Allah adalah Tuhanku?" Melihat adegan itu, orang-orang musyrikin pun langsung meninggalkan Nabi SAW, lalu melayangkan pukulannya ke arah Abu Bakar. Namun Abu Bakar menerimanya dengan sabar sehingga wajahnya membengkak dan lebam. Orang-orang musyrik tidak lagi mengetahui bahwa mata hidung Abu Bakar, sungguh bentuk wajahnya sudah tidak sempurna lagi. Mereka menyangka bahwa Abu Bakar telah tewas, maka mereka pun meninggalkannya. Tak lama kemudian Bani Taim datang, lalu mereka membawa Abu Bakar ke rumahnya. Mereka bersumpah akan membunuh orang yang telah memukuli Abu Bakar jika Abu Bakar meninggal dunia karenanya. Abu Bakar pun sadar, dan ketika itu hal yang pertama dilakukannya adalah apa yang terjadi pada diri Rasulullah. Kaumnya menjadi marah dengan pertanyaan Abu Bakar itu, karena mereka adalah orang-orang kafir. Mereka berkata kepada ibu Abu Bakar, "Suapilah ia dengan makanan dan berilah ia minuman." Abu Bakar berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan minum dan merasakan satu makanan pun sampai aku mengetahui apa yang terjadi pada diri Rasulullah." Sang ibu pun memeranginya dengan penuh perasaan sakit dan iba terhadap apa yang menimpa putranya. Lalu sang ibu berkata, "Demi Allah, aku tidak tahu apa yang menimpa sahabatmu itu."
Abu Bakar pun berkata, pergilah ke rumah Fatimah binti Khattab, lalu tanyakanlah kepadanya apa yang terjadi pada diri Rasulullah. Sang ibu pun keluar guna mencari Fatimah binti Khattab, walaupun sebenarnya hatinya merasa sedih karena melihat keadaan anaknya, di mana darahnya selalu mengalir dan wajahnya pun bengkak. Akhirnya sang ibu pun sampai ke rumah Fatimah bin Khattab. Saat itu Fatimah menyangka bahwa wanita yang mendatanginya itu adalah mata-mata kaum Quraisy. Sang ibu yang ingin menenangkan hati putranya itu berkata kepada Fatimah, pergilah bersamaku untuk menemui anakku. Fatimah pun pergi ke rumah Abu Bakar. Ketika melihat wajah Abu Bakar, Fatimah berteriak lalu berkata, aku mohon kepada Allah, semoga Allah membalas perlakuan mereka kepadamu. Abu Bakar yang saat itu tidak memikirkan hal itu kecuali kondisi Rasulullah SAW, berkata kepada Fatimah, apa yang terjadi pada diri Rasulullah? Fatimah menjawab, beliau dalam keadaan selamat dan sehat. Sang ibu pun memandangi putranya itu. Dia menginginkan agar putranya mau minum. Sementara Abu Bakar melihat ke arah ibunya, lalu berkata, tidak, demi Allah, aku tidak akan makan dan minum sampai aku melihat baginda Rasulullah dengan mata kepalaku sendiri. Abu Bakar pun keluar rumah dalam keadaan semboyongan karena tidak mampu menahan berat tubuhnya. Karenanya dia berjalan sambil dirangkul pundak ibunya dan Fatimah, hingga akhirnya sampailah ia ke tempat Rasulullah. Hal pertama yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika bertemu dengan Rasulullah adalah bersungkur kedua telapak kakinya, lalu mencium kedua telapak kaki beliau. Setelah berkata, wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku, tidak ada yang menimbaku kecuali apa yang menimpa wajahku ini. Dan ini adalah seorang ibu yang telah mengasuh anaknya dengan baik. Maka berdoalah kepada Allah agar dia diberikan petunjuk padanya. Mendengar ucapan Abu Bakar demikian, hati Rasulullah SAW terenyuh sehingga beliau menangis. Abu Bakar juga menangis. Lalu mereka pun berpelukan karena terharu. Saudaraku yang sama-sama mengharapkan rahmat ampunan Allah dan keridhaannya, sesi kedua telah selesai. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada sesi berikutnya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Abu Bakar, di mana Abu Bakar untuk sesi kedua ini beliau menolong Rasulullah yang dipukuli oleh kaum musyrikin ketika membacakan ayat suci Al-Quran. Keberanian Abu Bakar sungguh patut kita contoh membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya maaf. Kita tutup dengan doa Ghifran Aziz. Subhanaka Allahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.